wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Agustina Putri Damayanti dan ini teman saya Syifa Apriliani Putri. Di video kali ini saya akan melakukan wawancara dengan pemilik UMKM di bidang layanan make up artist. Dari video ini kita akan mengetahui bagaimana perjalanan usaha beliau, tantangan yang beliau hadapi, dan juga tips seputar usaha make up. Sebelum memulai video ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka min khairi hadzal amali wa khairi ma fi wa a'udzu bika min syarri hadzal amali wa syarri ma fi innaka ala kulli syai'in qadir. Amin. Ya Allah, aku memohon padamu kebaikan pekerjaan ini dan segala kebaikan yang ada di dalamnya, dan aku berlindung padamu daripada keburukan pekerjaan ini dan segala keburukan yang ada di dalamnya. Sesungguhnya di atas segala sesuatu itu Engkaulah yang maha berkuasa untuk menentukannya. Amin. Baik, langsung saja kita temui narasumber kita hari ini. Halo Kak. Ya, halo. Sebelumnya boleh perkenalkan diri dulu, Kakak namanya siapa dan sebagai apa di UMKM ini? Nama aku Fiska Horida Maulina. Aku kerja sebagai perias pengantin. Kakak sebagai pemiliknya? Iya, aku sebagai pemiliknya. Oke, sejak kapan Kakak memulai usaha ini? Usaha ini dimulai sejak akhir tahun 2019, sebelum corona itu datang. Berarti udah lama. Udah ya? sekitar mau jalan 6 tahun ya. 6 tahun. Ya, 6 tahun. Iya. Apa yang menginspirasi Kakak untuk membuka usaha ini? Sebenarnya tuh aku buka usaha ini tuh nggak sengaja. Nggak sengaja. Ibu kan buka ibu kan buka salon kecantikan rambut, kayak smoothing, potong rambut gitu. Nah kebetulan waktu itu aku mau masuk SMK. Nah aku mau masuk SMK, teman-temanku ngajak untuk daftar di SMK Salatiga, SMK Salatiga. Sebenarnya itu. Iya, di sana aku bingung mau milih jurusan apa kan. Nah waktu aku lihat daftarnya ada tata kecantikan, aku berpikir apa aku ambil ini aja ya karena ibuku juga buka salon gitu. Kemudian aku coba daftar di situ dan aku keterima. Dan ya enjoy karena aku juga suka dandan. Gitulah awal mulanya jadi perias. Gitu. Berarti sesuai sama keinginan Kakak ya? Ya alhamdulillah sesuai dengan hobi aku. Hobi aku yang dandan. Gitu. Oke. Terus bagaimana proses awal Kakak membangun usaha MUA ini? Kalau untuk membangun MUA ini, aku nggak langsung bangun buka rias gitu, enggak. Jadi dulu waktu aku masuk SMK, itu kan udah diajarin beberapa teknik-teknik juga. Nggak cuma kecantikan wajah, tapi juga kecantikan rambut. Di situ aku juga bantuin ibuku di salon. Kemudian aku juga ngelobi teman-teman perias-perias yang udah senior untuk ngajain. Kalau Sabtu Minggu kan biasanya sekolahnya libur ya, libur sekolah lah. Mereka biasanya ngajain tim untuk bantu rias lah. Awal mulanya aku waktu SMA itu jadinya kalau Sabtu Minggu aku ikut rias sama perias-perias pengantin itu. Nah mulai dari situ sampai lulus sekolah baru aku berani buka, tapi bukannya khusus untuk make up lamaran aja atau make up akad aja. Jadi belum ke rias pengantin banget. Jadi yang sederhana-sederhana. Kemudian itu kan sekitar aku lulus SMA tahun 2016. Kemudian pertengahan 2018 aku nikah muda ini ceritanya. Nah nikah muda, kemudian akhir 2018 aku tahu kalau aku hamil. Nah mulai dari situ aku mulai gimana ya kalau aku buka rias gitu. Nah dari mulai awal 2019 aku coba mendalami lagi rias-rias pengantinku. Kan dulu kalau sekolah belum diajarin kayak ada temu pengantin kayak apa sih gitu. Jadi aku ambil kursus-kursus dulu. Pertama kali aku dapat klien pengantin itu bulan Desember 2019. Nah mulai dari situlah kemudian bisa dikenal orang banyak.
Mulai dari situ kakak buka usahanya. Iya. Oke. Sebelumnya juga lulus sekolah udah buka, cuma belum buka galeri gitu loh. Baru kalau panggilan make up akad aja, make up lamaran aja gitu. Waktu awal nikah juga sama, make up lamaran aja, akad aja, belum buka galeri. Bener-bener pure buka galeri itu aku akhir tahun 2019, terus ada dapat klien pengantin di bulan Desember. Waktu nikah itu berarti make up sendiri Kak? Kalau waktu nikah malah enggak, aku ngundang temanku buat make upin aku. Ya gimana ya, apa bisa rias sebenarnya, tapi masuk hari bagian make up sendiri gitu kan pikirku, jadi minta di make upin sama temanku. Soalnya trennya sekarang itu pada yang Make up sendiri ya. Kalau aku enggak sih, kebetulan kemarin aku di make upin sama temanku. Biar lebih enjoy ya. Iya, lebih menikmati acara sih kalau aku. Oke, selanjutnya gimana biasanya kakak mendandani kliennya? Di rumah atau di studio atau di... Kalau itu tergantung dari dari kliennya sendiri ya. Kadang ada yang kalau mau make up yang acara sederhana kayak wisuda, wasana warsa, itu kalau 1-2 orang mereka biasanya datang ke sini. Tapi juga ada yang minta aku datang ke rumahnya gitu. Kalau untuk ke studio biasanya kalau make up untuk maternity, pre-wedding gitu, nanti kita tergantung janjiannya mau make up di tempatku, di rumah kliennya atau di tempat studio. Jadi nggak pasti sih kalau itu. Tapi kalau untuk rias pengantin tetap aku yang datang ke sana. Kalau yang rias sederhana tinggal kita dealnya mau make up gimana gitu. Jadi tergantung kliennya ya Kak? Iya, tergantung kliennya. Terus apa aja layanan make up yang kakak berikan? Kalau layanan make up sih, aku kebanyakan kalau sekarang ya lamaran, wasana warsa, wisuda, terus acara-acara sederhana, party kalau orang birthday party gitu kan. Terus sama ya make up pengantin itu biasanya. Make up pengantin. Ya baru itu sih. Kalau make up fantasi itu belum pernah. Tapi sebenarnya juga hobi. Aku dulu pernah ikut lomba make up fantasi di UNES. Kebetulan dapat juara 2, alhamdulillah. Tapi belum pernah dapat job make up fantasi. Tapi kakak udah buka itu? Maksudnya ada di layanan kakak ada make up fantasi gitu ada? Ya sebenarnya ada, cuma kadang kalau sekarang kan kebanyakan mereka itu ya make up beauty, baru nanti di sini digambar-gambar gitu. Kalau make up fantasi kan entah itu tema-tema fairy atau tema-tema animals gitu kan. Kalau itu aku belum pernah dapet. Paling juga make up beauty terus dikasih gambar-gambar bunga apa baru gitu-gitu aja sih. Belum ke fantasi banget. Baru sederhana. Jadi kakak ini punya asisten atau semuanya dikerjain sendiri? Kalau untuk prepare aku punya temen satu. Kalau aku nyebutnya lebih ke temen sih ya, ke asisten, karena dia itu udah deket sama aku dari kita sekolah SMK bareng gitu. Ini rumahnya deket sama aku. Jadi kalau aku prepare gitu aku minta bantuan dia. Tapi kalau untuk rias pengantin di lokasi manten itu juga sama temanku itu, sama ada temen yang bantuin juga, teman-teman perias yang lain. Kadang aku minta tolong temanku buat nyariin gitu. Tapi kalau yang baku satu aku punya temanku yang kita kenal dari SMA. Enggak ke asisten sih ya, karena pokoknya kita temen deket gitu. Nggak ada aku atasan kamu asistenku gitu, enggak. Jadi kita teman, kita jalan bersama. Tapi dia yang bantu aku banget. Jadi selama bikin usaha ini tuh ada tantangannya nggak sih Kak? Tantangan yang paling bikin bikin down banget itu waktu corona. Kalau awal sebenarnya buka rias sebelum corona datang. Alhamdulillah itu sebenarnya waktu corona aku juga dapat klien, tapi kan waktu itu cuma akad aja gitu kan, nggak ada acara wedding gede-gedean. Nah waktu di situ
karena saking banyaknya orang yang work from home di rumah aja kan semua. Iya. Banyak yang para MUA muda yang muncul. Iya. Nah, di situ tantangannya apa? Kita bersaing harga. Dari harga yang sebelum corona datang itu standar, ya kita nggak rugi-rugi amat lah gitu. Ya dapat sisa, alhamdulillah lumayan gitu kan. Iya. Karena corona datang dan banyak MUA baru yang muncul, itu tuh harganya kita bersaing banget. Ada yang harganya terlalu down, ada yang tetap bertahan di harga mereka. Tapi kan waktu itu banyak yang nikahan, tapi kerjaannya nggak ada kan. Iya. Jadi kebanyakan klien itu pada saat corona, kalau menurut aku ya, menurut yang datang ke aku, itu kebanyakan mereka nyari yang penting aku di make up tapi harganya nggak terlalu mahal. Jadi waktu corona itu bikin harga bener-bener down banget. Dan untuk naikin ke harga, kembali ke harga sebelum corona itu agak susah. Sampai sekarang kalau kalian masih tahu, mungkin ada MUA yang harganya berapa ratus gitu kan. Tapi kalau yang di Salatiga itu, Salatiga Kota, MUA Salatiga Kota itu mereka udah ada standar sendiri gitu. Tapi untuk yang Salatiga kesini, kabupaten ya maksudnya, kabupaten itu harganya masih bersaing banget. Kadang ada yang down banget harganya, dan itu bikin kita ya bersaing harga. Kadang kita kehilangan klien karena nggak cocok sama harganya, kemahalan juga. Iya, dan kebanyakan klien-klien dulu waktu corona datang, corona menerjang, itu tuh mereka gini, aku sebenarnya mau make up ke sana mbak, tapi mahal banget. Di tempat Mbak Fiska ada promo, jadi aku ambil promo aja gitu. Nah, itulah caraku untuk bertahan bikin promo. Tapi ya itu, mengembalikan untuk ke harga awalnya itu agak susah. Bisa tapi sedikit demi sedikit gitu. Sama kalau tantangan untuk sampai sekarang ya, sampai sekarang yang harus aku jalani, bangun pagi. Ya, masih enak-enakan tidur ya kan, tengah malam jam 1 jam 2 enak-enaknya tidur. Aku udah harus bangun, udah harus mandi, udah harus OTW. Tantangannya itu toh sih, sama ya dulu waktu banyak begal. Ya itu juga yang agak serem. Soalnya temanku ada yang kena. Karena kan kalau berangkat biasanya itu kan malam-malam biar nanti pagi udah siap. Iya, kebanyakan kan akad itu jam 6, jam 7 kan. Waktu corona mah ada akad, aku nemuin akad itu jam 5. Sebenarnya jam 5 pagi subuh. banget. Aku sebelumnya nggak percaya kan. Masuk sih mbak, kamu akadnya jam 5. Iya mbak, bener. KUA-nya bilang kalau akadku jam 5. Baiklah, aku kesana, sampai sana jam 1 pagi. Jam 1 pagi aku sampai di sana. Beneran ini kan Hina, yang Hina itu kan datangnya telat sekitar jam 4 baru datang dia jam 4 datang, jam 5 selesai. Terus aku kan double lokasi nih, aku pindah tempat, difotoin mas sama Kang Hina itu, mbak beneran nih akadnya jam 5 gitu. Itu saat pertama kali aku dapet klien akad jam 5. Pagi banget. Jadi ya itu kalau tantangan sampai sekarang harus bangun pagi banget. Dini hari sih ya. Bangun dini hari dan harus siap menerjang malam. Karena kita kan nggak tahu kan di jalan kayak apa. Kadang kalau arah-arah tempat yang jalannya sepi apa itu yang agak menyeramkan. Kalau sama hantu sih nggak takut ya, sama orang. Takutnya sama orang. Soalnya orang sekarang itu lebih menyeramkan dari hantu. Bener banget. Hantu tabrak aja udah selesai ya. Kalau orang tabrak jadi kemana-mana ini. Tapi nggak tabrak kita yang bahaya juga. Maju kena mundur kena. Iya betul. Benar banget. Yang penting harus berdoa. Yang penting sama ada teman sih. Jangan sendirian. Jangan sendirian. Terus bagaimana kakak menjaga kepercayaan pelanggan dan juga menarik pelanggan? Kalau menjaga kepercayaan pelanggan, yang pasti jangan mengubah kualitas. Jangan mengubah kualitas. Kalau make up sih emang ada ya kadang paket-paketan yang paket ini, pakai ini, paket ini, pakai itu. Gak apa-apa, pertahankan aja. Tapi yang penting jangan mengubah kualitas kamu.
Tapi kadang tergantung juga ya. Kayak kita nggak ngubah kualitas, tapi suasana hati kadang bisa bikin itu nggak 100% perfect. Jadi harus jaga mood juga, susahnya di situ. Tapi alhamdulillah karena dikelilingi teman-teman yang baik, moodnya happy terus sih gitu. Sama kalau untuk lebih ke promosi juga sih, bikin konten gitu kan, bikin konten, posting hasil make up gitu. Kalau konten kemarin aku lagi semangatnya, ini lagi nggak semangat nih. Paling upload hasil make up aja kalau yang ini. Belum bikin konten lagi, tapi insya Allah mau bikin konten lagi. Oke, ini udah terakhir ini. Kakak ada tips apa gitu nggak sih Kak, biar kita tahu? Tips apa nih? Tips untuk make up Yang mau mulai usaha, jadi tips biar kita harga nggak terlalu anjlok, nggak terlalu tinggi juga, biar usahanya lancar. Tips untuk orang yang baru mau memulai usaha MUA, kalau yang pasti sih itu ya, kualitas itu kan yang utama. Kalau aku saran, sebelum kamu benar-benar buka usaha MUA, dalami dulu cara untuk make up orang. Jangan cuma bisa alisan langsung buka MUA, nanti orang-orang pada kecewa, ya enggak? Kalau kita kan berurusan dengan kulit ya. Kadang ada yang keringetan banget, kadang ada yang kering banget. Itu kan ada teknik-tekniknya tersendiri. Lebih ke dalami dulu ilmunya, baru kalian buka usaha MUA itu. Karena kalau sekarang ilmu kan di internet banyak, cara make up wisuda simple dan lain sebagainya, udah banyak kan. Emang sih itu juga bagus tipsnya. Cuma kalau diterapin untuk ke klien kita, kadang kan ya itu tadi, kita lihat kondisi kulit orang dulu. Jadi kita mending dalami dulu ilmunya, baru kita buka usaha MUA. Karena kita nggak tahu situasi di sana itu seperti apa, situasi kulit klien kita seperti apa. Dan menghindari kalau klien ada yang punya iritasi, kita kan juga harus tahu cara mengantisipasinya gimana. Kalau terjadi iritasi kita harus kayak gimana, itu kan kita juga perlu tahu. Jadi dalami dulu ilmunya sambil menabung. Karena buka usaha MUA itu juga modalnya lumayan. Kira-kira berapa Kak modalnya? Yang pasti 1 juta nggak cukup. Kalau untuk make up aja ya, make up aja itu tetap lebih lah, 1 juta lebih. 1 juta lebih, apalagi untuk buka usaha MUA ya. Harus punya gaun, harus punya kebaya, itu nggak murah. Jadi sedikit-sedikit dulu, ikut orang, dalami dulu ilmunya, belajar ke teman-teman senior, jadi ikut jadi caster mereka atau apa, baru kita buka usaha MUA sendiri. Agar kalau kita udah punya hasil MUA, hasil waktu kita bantuin teman-teman MUA kita foto, kita upload, kan banyak tuh contoh-contoh sampel make up kita, itu kan bisa narik pelanggan juga gitu. Itu sih tips dari aku. Yang penting tetap semangat, jangan menyerah, karena MUA itu juga saingannya banyak, jadi tetap harus konsisten di situ. Yang sekarang kan juga ada yang make up asal-asalan, alis di atas alis. Apa ya? Itu aku belum tahu. alis cicak. Yang asal tampil-tampil gitu. Sih, banyak banget sekarang ilmu-ilmu gitu. Tapi lebih bagus lagi kalau kita belajar dari yang senior dulu. Kita tahu kondisi di tempat event-event tuh kayak gimana. Jadi nanti kalau kita udah buka usaha MUA sendiri, kita jadi tahu, oh kita harus gini, aku harus persiapan ini itu. Aku dulu juga gitu soalnya. Kalau langsung buka MUA gitu, kadang mereka nanti kebingungan ya, ini klienku gini, aku harus gimana ya? Kan nggak kelihatan profesional kan kalau gitu. Makanya kita belajar dulu dari senior.
Oke. sama menabung itu tadi. Jangan langsung buka ya kak. Iya. Nanti kalau kita beli produknya asal-asalan kasihan klien kita juga kan. Berarti harus pandai milih-milih buat base-nya terus. Iya, karena kita menyesuaikan kulit klien kita. Jadi nggak cuma satu base, nggak cuma satu warna foundation, ya kan? Ada yang sama mateng, ada yang putih, ada yang kuning langsat, kan itu macam-macam. Kak, berapa modal awal yang kakak butuhkan saat mau buka usaha MUA ini? Kalau model awal aku kemarin mau buka usaha MUA itu sekitar 20 minimal. Sekitar 20 juta. Terus dari mana kakak mendapatkan modal itu? Menabung? Kalau modal 20 itu kan aku udah mulai mulai ikut rias kan waktu SMA ya. Aku mulai nabung dari situ. Jadi kemarin aku waktu buka usaha MUA ini hasil dari tabunganku sendiri. Tapi itu sih aku nggak membelanjakannya sekali gitu. 20 juta belanjain sekali itu enggak. Jadi nabung dapat ini aku belanja, nabung ini aku belanja itu. Tapi itu kemarin waktu awalan itu aku hitung sekitar 20 jutaan. Buat beli koper make up, kosmetik, baju pengantin awalan. Apa saja yang menghabiskan uang itu kak? Kalau waktu itu sih aku habis banyak, yang gede banget itu koper make up sih ya. Itu hampir 5 juta aku beli. Karena udah koper ada lampunya sama mini speaker gitu. Sama ada kakinya. Jadi ya, kalau make up aku nggak perlu nyari meja. Sama kosmetik juga sih, kan nggak hanya 1-2 aja. Kayak foundation tadi nggak satu warna aja kan, jadi harus beli beberapa. Sama base moisturizernya juga kan nggak cuma satu, untuk kulit kering sendiri, kulit berminyak sendiri kan gitu. Jadi belinya macam-macam. Sama baju pengantin sih, baju pengantin itu paling murah yang cewek ya. Yang cewek itu 1,5, yang cowok juga 1,5. Jadi minimal itu satu pasang 3 juta. Baru satu ya kak? Baru satu. Gitu. Aku awalan inget banget waktu itu awalan beli baju pengantin itu biru hitam. Itu sepaket itu kebetulan dapat 2,5. Sepaket cuma untuk pengantinnya? Cewek sama cowok itu 2,5. Sama kemarin beli baju berwarna yang warna apa ya kemarin ya, awalan itu aku beli biru hitam sama kalau nggak salah merah. Habis itu baju yang putih buat akad, kan biasanya sepaket gitu kan. Ya sepaket, sepasangnya hampir 3 jutaan itu tadi. Gitu. Yang paling banyak di situ sih kosmetik sama baju. Sama yang paling gede banget dari dibayar itu book make up itu 5 juta. Itu ya. Terus biasanya yang dibeli itu harus apa dulu kak? Yang paling penting dari yang lain? Kalau yang paling penting dari yang lain yang pasti itu tempat make upnya dan kosmetiknya ya. Nggak mungkin kan kita bawa kosmetik banyak-banyak cuma pakai tas plastik gitu kan, nggak mungkin kan. Atau paper bag gitu nggak mungkin kan, karena kita butuh kaca juga. Kalau waktu itu yang harus aku beli dulu book make upnya dulu, karena dia kan mahal. Kalau untuk kosmetik kan bisa aku cicil satu-satu, kan nggak langsung berapa juta gitu kan. Aku punya 100.000 katakanlah, beli dulu pensil apalah gitu kan, bisa tak cicil. Kalau book make up itu kan langsung segitu. Jadi aku beli book make up dulu kan, nanti di hatiku gini, kok pengen cepet buka make up ya, udah punya booknya, jadi bersemangat untuk beli kosmetik yang banyak itu. Kalau aku lebih ke book make up dulu yang dibeli, baru kosmetik. Tapi kalau dulu kan aku udah mulai ikut teman-temanku make up. Jadi dulu aku beli box kecil dulu,
beli book kecil sama beli kosmetik serempak. Nah, waktu aku mulai buka usaha MU aku sendiri, aku belilah book make up yang gede 5 juta tadi dulu. Kosmetiknya masih pakai yang aku punya. Baru sembari aku dapet job-job yang kecil, aku sama nyicil kosmetik yang lain gitu. Buat ngumpulin modalnya itu ada kesulitan nggak sih, Kak? Ya sulit, harus sabar karena harus menahan ingin beli apa buat menabung. Ya waktu itu kan masih muda ya, kayaknya jalan main apa itu, teman-temannya jalan-jalan, ditahan dulu, ini nabung buat usahaku gitu sih kesulitannya. Alhamdulillah ya ada aja sih kerjaannya yang didapat waktu sebelum buka MUA, jadi bisa nabung. Alhamdulillah ya. Tapi harus mengontrol untuk jajannya. Waktu itu masih muda soalnya. Banyak buat Kak Fiska yang sudah bersedia berbagi cerita dan pengalaman hari ini. Dari wawancara ini aku jadi lebih paham kalau membangun usaha MUA itu butuh modal yang banyak, kerja keras dan banyak tantangannya juga. Semoga Kak Fiska makin sukses dan terus menginspirasi banyak orang di dunia kecantikan ya kan. Amin. Terima kasih doanya. Semoga infonya bisa bermanfaat. Itu dia wawancara kami bersama Kak Fiska. Dari pembicaraan kita tadi kita bisa belajar banyak hal, mulai dari kerja keras, semangat, dan pentingnya menjaga kepercayaan pelanggan. Sebelum mengakhiri video kali ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka amali wa nafsi wa tawakkaltu 'ala Allah. Ya Allah, aku serahkan kepadamu pekerjaanku dan jiwa ragaku, dan aku bertawakal kepada Engkau ya Allah. Amin.